Selamat siang sobat sehat semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan pembicaraan yang kemarin ya tentang penurun panas pada anak. Jadi misalkan ada pertanyaan, saya sudah minum obat turun panas, tapi kenapa demamnya tidak turun-turun juga? Seperti kemarin sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, mungkin dosisnya kurang. Yang kedua, bisa jadi karena asupan cairannya kurang. 3, nah ini mungkin karena termasuk demam yang bandel. Yang bisa dikatakan golongan hiperpleksia ya, suhunya bisa di atas 40 derajat. Tapi yang sering kita temukan di lapangan itu kebanyakan karena dosisnya yang kurang. Karena kebanyakan mungkin ibu-ibu rumah tangga memberikan berdasarkan aturan dosis yang tercantum di dalam kemasan obat itu ya. Jadi misalkan paracetamol itu kan kemarin saya bilang dosisnya antara 10 sampai 15 kg per berat badan. Jadi kalau anak misalnya beratnya 15 kilo lah. Kalau menurut aturan di obat yang tercantum di obat itu, anak misalkan umurnya 10 tahun 2 tahun misalnya, tapi beratnya sudah 3 tahun mencapai 15 kilo karena gemuk misalnya ya, diberikan 1 sendok obat yang isinya cuma 120 mg 15, kalau kita pakai dosis paling rendah 10 mg aja sudah 150 mg, sangat kurang sekali. Jadi misalkan 15 kilogram kita berikan ya paling minimal yang setara antara 150 atau di atasnya sedikit lah, ya 160 atau 170-an. Karena 1 sendok obat paracetamol itu isinya 120, berarti kita butuh 1,5 sendok obat. Makanya untuk anak-anak yang di atas berat badan 10 kg, saya sarankan mending beli sirup yang forte. Forte itu artinya dosisnya 2 kali lipat. Jadi kalau paracetamol yang biasa itu 1 sendoknya 120, kalau yang forte itu ada yang 240 atau 250 mg. Mengapa? Istilahnya bisa mengirit biaya. Misalkan aja kalau kita pakai dosis 1 botol isinya 60 mili. Kalau kita pakai dosis 5 mili per 1 kali pemberian, berarti dalam 1 botol itu bisa kita pakai 12 kali pemberian. Kalau misalkan sehari kita pakai dosis sampai 6 kali pemberian, otomatis 1 botol ini akan habis dalam 2 hari. Sayang kan, daripada beli lagi mending pakai dosis yang forte, saya lebih irit biaya daripada beli 2 botol langsung. Nah, untuk anak-anak yang jadi masalah, kalau anak-anak yang beratnya nanggung ya, nanggung tuh biasanya anak menjelang dosis dewasa. Jadi kalau aturan itu anak di atas 12 tahun itu sudah masuk dosis dewasa. Jadi misalkan ada anak 10 tahun berat badannya 40 kilo, kita misalkan mau ngasih 40 kali 10 400. 1 tablet paracetamol itu 500 mg. Kita bagi 400 itu susah, 3/4 itu gimana, 3/4 tablet juga belum tentu pas. Kita pakai aja dosis yang lebih tinggi, misalnya 15 mg, berarti kan di atas 500 sudah. Jadi dia bisa kita berikan 1 tablet paracetamol. Dan jangan takut, paracetamol ini bisa diberikan per 4 jam sekali. Jadi misalkan jam 12 diberikan paracetamol, nanti bisa diberikan lagi jam 4 sore. Kalau sebelum jam 4 sore suhunya masih di atas 38,5, selain kita bantu dengan kompres, bisa kita berikan obat yang dalam bentuk suppositoria, yang bentuknya seperti peluru itu. Nah, ini bisa
atau kita ganti dengan yang dari sirup. Kalau misalkan kita susah mencari yang suppositorianya ya, kita ganti dengan sirup yang merek yang lain, nggak masalah ya. Tapi yang intinya kalau kita sesuai jadwal ya, sehari 6 kali pemberian itu saya kira sudah cukup untuk mengatasi demam pada anak terutama ya. Jadi nggak usah terlalu khawatir, asal dosisnya pas, insya Allah cepat turun. Nah, bagaimana kalau alergi dengan misalkan yang 4 obat kemarin tuh ya, ada paracetamol, ibuprofen, metampiron atau antalgin atau metamizol, terakhir astosal, aspirin atau bodrexin. Sepanjang pengalaman saya baru ketemu yang alergi 3, ini paracetamol, ibuprofen, metampiron. Keempat, dia masih mempan dengan nggak alergi dengan astosal. Makanya saya pernah bercanda dengan perawat saya yang kebetulan dia alergi 3 ini ya. Oh, bagaimana nih kalau saya alergi ke 4-empatnya? Ya udah, tinggal saya candain pakai batu es aja, dibikin suppositoria. Bukan begitu maksudnya ya. Masih ada satu pilihan lagi, yaitu obat golongan steroid. Jadi steroid itu pada zaman dahulu dikenal sebagai obat dewa. Namun anehnya saya sempat ketemu satu pasien yang dia alergi steroid juga. Saya nggak tahu pasti apakah ini benar-benar alergi steroid atau tidak. Tapi di catatan statusnya itu dia alergi steroid. Jadi steroid ini golongan obat yang namanya son, itu prednison, prednisolon, dexamethasone. Kalau alergi itu juga gimana? Ya pilihannya tinggal satu, antihistamin. Ya, saya belum ketemu sih ada yang alergi antihistamin juga. Nah, kalau 4-empatnya semuanya alergi gimana? Ya udah, saya nggak bisa bicara lagi. Saat ini kita belum ketemu obat baru lagi untuk mengatasi demam selain 4 obat ke atas itu. Yang jadi masalah nanti misalkan pasiennya alergi ini maaf ya, misalkan ada kasus kecelakaan gitu, dia datang ke rumah sakit tidak sadar, dokter kan tidak tahu mencari data alerginya di mana. Ini misalkan di rumah sakit baru, dia belum pernah ke sana, nggak ada data catatan medisnya, gimana nanti pemberian obat? Karena obat-obat anti demam ini juga ada yang punya efek anti nyeri, painkiller ya, seperti ibuprofen, ketoprofen, dextroprofen, metampiron ini punya anti nyeri juga. Jadi sering kita pakai untuk painkiller di UGD. Apa enggak nanti bahaya kalau dia alergi? Ya itu risiko yang susah juga kalau kita ketemu semacam itu. Makanya saya sempat bercanda juga sama perawat saya, bikin tato nanti di dada ini, saya alergi ini. Jadi ketika Anda ditolong, dibuka, pas buka baju udah ada tulisannya, saya alergi ini. Oke, sahabat semua, ini sekedar tambahan untuk yang bahan kemarin. Terima kasih. Salam sehat, salam angin sendiri.